Lakukan cara ini ketika dalam keadaan mesin dalam kondisi dingin, benar-benar dingin ya. Dan pastikan si air radiator yang di radiatornya itu penuh ya. Dan kita buka kayak gini guys. Nembak ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sehat untuk semuanya, salam aktivitas juga untuk semuanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan di segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang dan profesi kita masing-masing. Oke, kali ini iseng-iseng kita akan bahas bagaimana caranya kita ngecek kebocoran-kebocoran air pendingin ya, seperti kebocoran-kebocoran halus pada selang radiator, kemudian selang-selang yang kecil ya. Nah, itu biasanya terjadi kebocoran halus itu nggak terlihat atau kasat mata, dengan dengan gejala air radiator sering berkurang, baik itu di radiatornya kemudian di reservoirnya atau tangki cadangan ya. Nah, ini tentunya sangat menyulitkan sekali dan berbahaya apabila sudah terjadi overhead gara-gara sepele, gara-gara selang kecil misalkan udah getas, kemudian terjadi kebocoran halus, terjadi overhead, apalagi si engine-nya sampai harus dibongkar mesinnya atau turun mesin. Yang tadinya sepele cuma harga ratusan ribu menjadi jutaan bahkan puluhan juta. Karena apa? Karena overhead itu sangat berbahaya sekali ya. Bisa merusak ke komponen atau fat-fat yang ada di mesin. Contohnya bisa merusak ke bagian cylinder head, kemudian ke bagian blok mesin, kepala piston, dan crankshaft ya. Karena terjadinya suhu yang terlalu panas ya, di luar spesifikasi. Kemudian ke elektrikalnya seperti ke coil itu bisa juga terjadi kerusakan karena terlalu panas. Oke, bagaimana caranya kita mendeteksi kebocoran kecil yang kasat mata, yang tidak terlihat dan nggak kelihatan sama sekali, dan air radiator sering nambah, baik itu di radiator maupun di reservoir. Terus kita udah cek juga di bagian vaking dan silinder headnya aman. Biasanya kita menggunakan botol di sini ya. Kemudian kita hidupkan si unitnya. Kalau misalkan ada gelembung-gelembung, berarti itu nggak beres di bagian packing head atau silinder headnya tersebut. Oke, kita jelaskan dulu ya. Kita jelaskan dulu apa itu overhead. Overhead itu adalah suhu yang berlebihan ya. Artinya suhu itu sudah dibatasi atau sudah dianjurkan, misalkan rata-rata di 95 derajat Celcius atau 96 derajat Celcius, kemudian si termostat itu akan membuka dan akan melakukan sirkulasi ya, sirkulasi air dari engine ke radiator, kemudian ke engine lagi. Terus kalau misalkan udah didinginkan di radiator, dan si termostat itu akan kembali menutup sehingga suhu engine itu ideal ya, antara 85 derajat Celcius, mentoknya di 95 derajat Celcius. Untuk overheadnya yaitu 110 derajat Celcius ke atas. Itu sangat berbahaya sekali. Oke, ini kan si unitnya udah terlalu tua ya. Terlalu tua itu makanya harus dilakukan pengecekan. Karena si unit ini kan kebetulan Avanza tahun 2010, sekarang udah tahun 2025, berarti kan udah 15 tahun. Baik itu di Avanza, di Xenia itu sama ya. Kenapa harus dilakukan pembaharuan? Karena takut kecolongan, apalagi si unitnya itu misalkan mau dipakai berpergian atau perjalanan jauh ya, seperti mudik. Dari penyakit sepele, mesin bisa macet, misalkan dari tutup radiator atau dari selang kecil yang bocor, kemudian dari termostat yang macet ya, terus dari water pump yang bocor. Water pump juga bisa bocor guys. Efeknya dia bunyi dulu, kemudian nanti akan kelihatan bocor. Tapi kalau water pump biasanya kalau ada kebocoran itu biasanya ada tanda kuning ya. Kalau misalkan airnya air biasa, kalau misalkan menggunakan air coolant merah ya kelihatannya merah. Oke, sekarang kita contohkan ya, contoh kecilnya ini nih, tutup radiator ini yang sering sekali dianggap remeh ya. Nah, ukuran dan tahanan tutup radiator untuk Avanza, karena kita ini unitnya unit Avanza ya, umumnya adalah di 1,1 bar atau 108 kPa.
angka ini menunjukkan batas tekanan maksimum yang bisa ditahan oleh tutup radiator tersebut untuk menjaga cairan pendingin tidak mendidih ya. Fungsinya seperti itu. Terus sehingga dapat mengoptimalkan sirkulasi sistem air pendingin ya. Dapat berjalan dengan normal, baik, tanpa ada masalah atau gangguan di sirkulasi air pendingin tersebut. Nah, jika melakukan penggantian, pastikan spesifikasinya sama agar tidak mengganggu kinerja si radiator tersebut. Karena tutup radiator juga bisa menyebabkan air berkurang dan terjadinya overhead. Intinya tutup radiator adalah untuk menjaga tekanan sistem pada tingkat yang tepat. Nah, jika tutup radiator rendah dari standar, air bisa keluar ke reservoir, ke sini nih. Kalau misalkan si ininya rendah ya. Nah, si ininya rendah, dia akan keluar melalui selang kecil kemudian ke reservoir seperti itu. Sebaliknya, kalau misalkan tutup radiatornya ukurannya terlalu tinggi, dia akan menyebabkan pecah di bagian selang, kemudian pecah di bagian overtank radiator, dan bisa merusak ke komponen-komponen lainnya ya, karena terjadi overhead. Jadi tutup radiator itu harus sesuai dengan standarisasi bawaan atau disesuaikan dengan buku pedoman atau buku petunjuk ya. Oke. Khususnya apalagi mobil-mobil yang sudah tua kayak gini guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pokok intinya hati-hati overhead jangan disepelekan ya. Overhead itu salah satu penyebab paling besar ya terjadinya kerusakan di engine ya. Jadi bukan hanya kekurangan oli, kemudian oli yang jelek, kemudian penggunaan oli palsu, bukan hanya dari oli saja ya, tapi kebanyakan dari air radiator, dari sistem pendingin itu adalah penyebab si mesin unit atau si engine menjadi rusak ya. Apalagi sampai macet, itu kan harus dilakukan bongkar mesin, memeriksa silinder head, kemudian memeriksa piston, liner, kruk as, metal-metal dan sebagainya. Yang penyakitnya sepele, misalkan gara-gara tutup radiator jadi jutaan bahkan puluhan juta. Oke, sekarang kita langsung ke pokok inti ya. Caranya begini guys, kita cabut si selang reservoir ini nih yang menuju ke tangki cadangan, kemudian kita gunakan pompa kecil kayak gini ya, atau pompa sepeda juga bisa. Coba tolong dipompa. Nah, caranya kayak gini nih. Sewajarnya aja guys ya. Terus dipompa sampai kira-kira ininya mengeras nih. Oke, cukup. Nah, setelah kita pompa baru kita cek ke bagian selang-selang yang ada di throttle body. Kalau Honda itu banyak ya sirkulasi air pendingin yang ke throttle body, selang-selang kecil ya. Kemudian selang-selang radiatornya kita cek juga yang bawah, kemudian di sambungannya yang ke blok mesin, kemudian sisi radiator juga overtank kita cek atas bawah. Kalau misalkan terjadi kebocoran, segera lakukan tindakan ya. Kemudian selang-selang yang di belakang ya, kalau misalkan ada yang netes karena dipompa, segera lakukan penggantian ya. Kalau misalkan nggak bisa ganti sendiri ya bawa ke mekanik yang sudah dipercaya. Terus pindah ke bagian kolong, kita lihat kalau misalkan ada air netes di kolong ya, nah itu berarti ada kebocoran. Terus kita telusuri kebocorannya dari mana, seperti itu guys ya. Dan ini didiamkan dulu sebentar, terus kita buka kayak gini nih. Nah, ini berarti normal, nggak ada kebocoran. Ini kan udah lama tadi kita pompa ya. Kalau terjadi kebocoran pasti si udaranya itu udah habis ya. Jadi seperti itu ya, hati-hati overhead jangan disepelekan, apalagi gara-gara penyakit sepele, trouble sepele, terjadinya kebocoran selang yang kecil yang harganya cuma puluhan ribu, kemudian terjadinya kerusakan di tutup radiator yang harganya cuma ratusan ribu atau 150.000 ya, bisa menyebabkan overhaul atau turun mesin jadi puluhan juta.
Oke guys, semoga bermanfaat ya. Saya Andika Motor yang bertugas masih tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Indonesia. Andika Motor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.